Horas dan selamat pagi, salam sehat bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah memiliki seorang kawan yang hidupnya senantiasa di dalam kekhawatiran. Maka ketika dia diberikan bantuan, maka ia tidak mampu melihat bantuan itu sebagai kabar sukacita, tetapi justru menambah beban pikirannya dan kekhawatirannya. Ketika ia memiliki masalah di dalam membelikan makanan, maka ketika ada orang membelikan dia makanan, ia kembali terbeban, apakah yang akan saya makan pada kemudian hari atau sore harinya. Ketika ada orang yang membantu dia bekerja, maka ia tidak melihat itu sebagai sebuah solusi untuk dia mampu mengatasi persoalan, tetapi dia melihat itu dan berpikir, apakah saya mampu untuk mengerjakan ini besok hari kalau tidak ada yang membantu. Maka proses pematangan diri, proses belajar menghadapi situasi yang sulit itu tidak pernah terjadi. Karena hidupnya selalu dipenuhi oleh kekhawatiran, oleh tawar hati. Maka setiap bantuan bukan dipandang sebagai solusi atau Allah yang berkarya di dalam kehidupannya. Karena itu kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus pada saat ini, agar ketika menghadapi setiap persoalan, situasi yang sulit, pergumulan kehidupan, maka sampaikanlah itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Kenapa harus doa? Karena di dalam doa kita menyampaikan persoalan kita kepada Dia yang Maha Kuasa, kepada Dia yang memiliki hidup itu sendiri. Contoh yang lebih sederhana, ketika kita memiliki kawan dan kawan ini seringkali membantu kita, dan ketika kita cerita dia mampu mengatasi persoalan kita, maka ketika kita bercerita dengan dia, maka ada perasaan lega, ada kekuatan baru, ada pengharapan, karena kita yakin kawan kita akan mampu mengatasi persoalan kita. Lebih dari itu, ketika kita menyampaikan doa kepada Allah, Ia yang Maha Kuasa, Ia yang setia, Ia adalah gunung, batu dan pertolongan kita, maka jaminan adalah kemenangan ketika kita menyampaikan kepada Allah di dalam doa. Maka ketika Paulus mengatakan sampaikanlah itu dalam doamu, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita, karena kita tahu ada yang akan menolong kita di dalam setiap persoalan hidup kita. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 juga mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dialah yang memelihara kamu. Bapak Ibu yang terkasih, dengan doalah kita akan mampu hidup senantiasa di dalam pengharapan. Dan dengan doalah maka akan semakin menipiskan kita untuk bersungut-sungut. Dengan berdoa, maka akan sedikit waktu yang kita miliki untuk berkeluh kesah, untuk menjadi lemas, dan terus-menerus hanya untuk komplain dan komplain. Karena di dalam doa, segala hal negatif akan hilang, tetapi kita justru melatih diri kita semakin matang oleh karena iman dan pengharapan. Lalu kita juga diingatkan untuk di dalam syukur senantiasa.
Karena dengan mengungkapkan doa dan permohonan di dalam syukur, maka kita secara sadar mengingat kembali karya Allah di dalam hidup kita. Dengan kita mengungkapkan syukur, maka kita sebenarnya sudah melihat bagaimana Allah memelihara hidup kita. Dengan itu, maka kita mampu melangkahkan lagi kaki kita. Karena kita tidak melihat dan fokus pada masalah, tetapi fokus kepada solusi dan pemeliharaan Tuhan. Itulah pentingnya doa dan ungkapan syukur untuk menyadarkan kita, Allah kita adalah Allah yang setia, yang senantiasa menolong kehidupan kita. Maka ketika kita akan jatuh, maka jangan biarkan kita jatuh senantiasa. Karena kita tahu di belakang kita ada Tuhan kita yang menopang. Ketika perjalanan ini terasa sulit, ketahuilah kita memiliki Allah yang berjalan di samping kita untuk mendampingi dan menuntun kita. Ketika segala sesuatu sepertinya tidak ada lagi jawaban, maka ketahuilah Tuhan berjalan di depan kita dan Ia akan membuka jalan itu sehingga kita mampu untuk melewati persoalan. Maka jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kekuatanmu, karena kita sudah bisa melihat bagaimana pandemi ini tidak bisa kita atasi hanya dengan kekuatan dan pikiran kita, tetapi dengan andalkan Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa dimampukan. Ibarat seorang anak yang hendak lahir, orang tua yang mengasihi dia akan senantiasa memberikan segala kelengkapan sehingga ketika ia lahir, ia memiliki segala yang dibutuhkan di dalam kecukupan. Allah kita, yang kita adalah anaknya, anak-anak terang, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Pertanyaannya, apakah kita mau meminta kepada Dia hidup di dalamnya sesuai dengan kehendaknya agar kita mampu melihat yang segala sesuatu yang telah disediakannya. Maka pastikanlah hidup kita senantiasa bersukacita oleh karena pengharapan di dalam doa. Dan kita sabar di dalam kesesakan oleh karena mengingat ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan senantiasa hiduplah di dalam doa, dan lihatlah kemenangan akan engkau dapatkan oleh karena kasih karunia-Nya. Selamat bersekutu, selamat berhubungan dengan intim kepada Tuhan di dalam doa dan permohonanmu, dan pastikanlah, ungkapkanlah syukurmu oleh karena pemeliharaannya. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, oleh karena kasih setiamu, kami senantiasa dimampukan untuk mengatasi persoalan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, ajarkanlah kami untuk mengandalkan Engkau bukan pikiran kami. Ajarkanlah kami agar tidak putus asa tetapi memandang pengharapan dan kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan dengan kawan sekerja di kantor, persoalan dengan tetangga, persoalan suami istri, persoalan orang tua anak, persoalan kesehatan, tidak pernah menghalangi kami bersukacita. Oleh karena Engkau hidup berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Engkau menopang, membimbing, dan menuntun hidup kami. Sehingga kami senantiasa bersukacita oleh karena Engkau yang memelihara hidup kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan Engkau akan memenangkan kami, memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengatasi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Dan di sanalah kami melihat setiap kemenangan atas karya tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan kegiatan aktivitas kami pada hari ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.